Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Di pertemuan ke-10 ini bertemu lagi ya dengan saya Nurizkiyah Al-Karimah. Kita akan membahas mengenai hukum haid, istihadah, dan nifas. Kita akan membahas hakikatnya, ciri-cirinya, tempo, hukum, dan simulasi penghitungan haid dan istihadah. Oke, next. Sebelumnya mengenai wanita ya. Jadi Imam Nawawi ini membagi wanita itu menjadi 4. Yang pertama ada wanita suci. Yang kedua ada wanita haid, yang ketiga ada wanita mustahadah atau istihadah, wanita yang sedang istihadah, dan 4 wanita yang memiliki darah rusak. Nah, darah rusak ini maksudnya Imam Syafi'i itu mengatakan wanita yang memiliki darah rusak itu wanita yang keluar darah melalui kemaluannya, ya, melalui jalan keluarnya darah di sekitar kemaluan itu sebelum umur 9 tahun, itu namanya nanti darah rusak. Jika toh lebih dari 9 tahun maka nanti bisa dihukumi dengan wanita haid, istihadah, dan ada juga wanita yang sedang nifas, begitu. Oke, itu mengenai wanita. Ketika wanita suci berarti wanita itu tidak mengeluarkan darah. Oke, next. Yang pertama kita akan membahas mengenai haid. Haid mungkin kita tidak asing lagi ya bagi wanita maupun pria. Haid itu apa gitu ya. Jadi haid itu dalam bahasa Arab itu artinya mengalir atau memancar. Secara istilah itu darah yang dikeluarkan oleh rahim wanita pada waktu tertentu. Jadi memang dari rahim wanita itu keluar darah haid gitu. Nah, Imam Syafi'i menghukumi darah haid itu sekurang-kurangnya masanya sehari semalam atau 24 jam. Jadi maksudnya disebut darah haid itu ya minimal itu sehari semalam. Entah itu keluarnya terus-menerus keluar terus atau terputus-putus, mungkin seumpama jam 9 keluar haid si wanita. Nah, nanti keluarnya terputus-putus, baru jam 2 keluar lagi, tapi itu 1 hari 1 malam. Itu sudah disebut dengan darah haid. Lalu biasanya wanita ini mengalami haid 6-7 hari. Diceritakan Imam Syafi'i sampai mengatakan bahwa biasanya wanita haid itu 6-7 hari itu Imam Syafi'i dulu setiap pagi itu berada di depan pasar, lalu ia menanyakan setiap wanita yang lewat, berapa haidmu, rata-rata itu 6-7 hari. Makanya Imam Syafi'i bisa mengatakan seperti itu. Lalu tempo usia wanita haid ya tadi ya sudah kita bahas. Jadi disebut wanita yang sudah haid itu minimal dia umurnya 9 tahun. Lalu maksimal haid atau wanita yang sudah tidak keluar haid lagi yang disebut dengan menopause itu umurnya biasanya 62 tahun. Oke. Nah, Imam Syafi'i kok tadi ya bisa mengatakan atau menghukumi haid minimal sehari semalam atau maksimalnya itu 15 hari itu dari mana? Dari hadis dalam Sunan Al-Baihaqi dari Imam Abdurrahman bin Al-Mahdi berkata, ada seorang wanita yang bernama Ummu Ala berkata, haid saya dalam setahun hanya 1 hari. Ishaq bin Rawahaih berkata, ada berita benar bahwa seorang wanita di zaman kami ada yang hanya haid 1 hari dalam 1 tahun. Rasulullah bersabda, saya melihat mayoritas mereka yang kurang akal dan agamanya daripada laki-laki adalah wanita. Mereka bertanya, apa yang menyebabkan wanita berkurang wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ia hanya tinggal di rumah. Ini setengah dari umurnya itu tidak sholat. Ini, nah yang pertama ini dalil
Imam Syafi'i mengambil dari dalil tersebut bahwa wanita itu haid minimal 1 hari 1 malam. Karena memang pada zaman itu ada yang haid hanya 1 hari dalam 1 tahun. Oke, nah ketika maksimalnya Imam Syafi'i mengatakan maksimal haid itu 15 hari, dari Rasulullah itu bersabda bahwa wanita itu mereka mayoritasnya itu kurang agamanya ya. Karena apa? Ya setengah dari umurnya itu dia tidak sholat. Makanya dalam 1 bulan kan 15 hari ya. Nah biasanya makanya maksimal haid itu 15 hari. Oke, lanjut. Ini saya menambahkan saja ya. Jadi sebenarnya ada makhluk yang mengalami haid, tidak hanya wanita ya, tapi ada juga kera, marmut, unta, cicak, dan kuda, dan juga anjing ya. Ini sebenarnya anjingnya nomor 7. Nah, ini saya ngambilnya dalam kitab Risalatul Mahid. Silahkan kalau tidak percaya atau mungkin di rumah punya kera begitu. Nah, ini juga mereka mengalami haid seperti wanita. Lalu yang selanjutnya kita membahas mengenai ciri-ciri darah haid. Yang pertama itu berwarna hitam seakan terbakar. Jadi terkadang memang haid itu berwarna hitam, saya pun juga pernah mengalami. Lalu yang kedua itu terasa panas. Kadang itu enggak terlalu panas ya, kadang itu agak hangat gitu ya ketika keluar. Lalu ya ini mohon maaf ya kalau pembahasan kita kali ini agak jorok, tapi ini ilmu begitu ya. Yang ketiga keluarnya itu perlahan, jadi tidak sekaligus. Saya pernah mempelajari Ustadz saya itu mengatakan ketika darah haid itu kok keluar langsung sekaligus, seumpama keluar sekaligus, darah haid itu paling hanya 1 gelas air minum saja. Nah, tapi darah haid ini kan keluarnya perlahan-lahan ya. Jadi wanita itu bisa keluar biasanya 6-7 hari. Tapi kalau ditakar ya, ditakar itu sebenarnya hanya 1 gelas saja. Lalu yang keempat itu memiliki bau yang tidak enak ya, karena darah ya. Darah tapi ini darahnya memang sangat amis begitu. Yang 5 sangat kemerahan, ada juga yang memang berwarna hitam, biasanya hitam itu di awal baru nanti kemerah-merahan begitu. Ada juga yang kecoklatan dan ada juga yang kekuning-kuningan. Biasanya kuning-kuning itu yang sudah haidnya sudah hampir selesai begitu. Oke, lanjut. Nah, ini tanda-tanda bersih dari haid ya. Yang pertama kita bisa seumpama kita mau suci hari ini karena mungkin wanita ya, wanita yang akan suci itu bisa melihat dari yang pertama. Silahkan memasukkan kain putih atau boleh pakai kapas atau tisu. Silahkan dibersihkan dulu kemaluannya. Kalau tidak keluar, tidak ada bekas apapun, maka itu sudah bersih dari haid. Jadi ketika mau suci silahkan dicek terlebih dahulu apakah benar-benar ketika kalian memasukkan tisu atau kapas itu apakah sudah tidak ada noda. Ketika masih ada noda berarti kalian jangan suci terlebih dahulu atau jangan mandi besar ya. Oke, yang kedua bisa dilihat ketika sudah lebih dari 15 hari berarti meskipun nanti masih keluar darah ya, tapi sudah termasuk kalau kalian itu sudah berhenti dari haid begitu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai nifas. Nifas dari kata nafasa itu melahirkan ya. Nah, secara istilah artinya darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan. Jadi ketika melahirkan itu ada juga yang menyebutnya darah wiladah. Ya, setelah ketika bayi lahir itu biasanya juga ada darah yang mengiringi. Nah, itu darah wiladah. Nah, ada juga yang mengatakan nifas dan setelahnya itu nifas.
Oke, lalu lanjut darah yang tertahan dan tidak bisa keluar dari rahim selama hamil. Jadi memang selama wanita hamil selama 9 bulan, 10 hari atau 9 bulan kurang dari 10 hari dan sebagainya, itu memang wanita kan tidak pernah keluar darah. Makanya ketika melahirkan dan setelah melahirkan itu wanita pasti mengalami nifas. Entah nifasnya itu berapa lama ya. Nah, itu. Karena apa? Memang darahnya itu tertahan dan tidak bisa keluar dari rahim selama hamil. Oke. Sedikit-sedikitnya atau hukum nifas ya, tempo nifasnya sedikitnya itu nifasnya itu dalam sekejap. Jadi dalam sekejap ketika bayi lahir sudah sudah disebut sebagai nifas begitu. Atau kalau maksimalnya itu 60 hari. Jadi paling lama nifas itu yang dilakukan alami oleh perempuan itu 60 hari. Tapi biasanya wanita itu nifasnya selama 40 hari. Oke. Ya, Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ya, karena memang kita membahasnya fikihnya Imam Syafi'i. Jadi apa yang saya sebutkan ini dari Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i mengambil dari mana? Dari hadis ini, pada masa Rasulullah, para wanita yang sedang menjalani masa nifas menahan diri selama 40 hari atau 40 malam. Nah, ini karena kebiasaannya 40 hari ya. Oke, lanjut. Kita membahas mengenai haid dan nifas itu bagi orang atau bagi wanita yang haid dan nifas itu yang pertama haram mengerjakan sholat. Dan sholatnya itu tidak perlu mengqadha ya. Seumpama saya haid selama 7 hari, berarti saya harus mengqadha sholat ya. Itu selama 7 hari tidak perlu. Oke, yang kedua puasa. Nah, ketika masuk di bulan Ramadan, lalu karena puasa di bulan Ramadan kan merupakan puasa yang wajib ya. Lalu ketika wanita yang haid dan nifas itu masuk di bulan Ramadan, maka puasanya harus diqadha. Oke, yang ketiga membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang keempat ada berdiam dalam masjid. Ya, sesuai hadis Rasulullah, ambilkan aku sajadah di masjid. Lalu Rasulullah ketika itu menyuruh wanita ya. Lalu beliau berkata, saya sedang haid wahai Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya darah haidmu itu tidak di tanganmu. Jadi ketika masuk masjid itu boleh, mungkin hanya lewat atau mungkin mengambilkan sajadah begitu ya. Tapi ketika berdiam di masjid lalu haidnya memang sedang deras-derasnya, nanti ditakutkan tembus atau mengotori masjid. Nah, ini yang tidak boleh. Oke, yang kelima itu tawaf ya. Mengelilingi Ka'bah ketika haid dan nifas itu haram hukumnya. Berdasarkan hadis, sungguh ini adalah perkara yang telah ditetapkan Allah untuk anak-anak perempuan keturunan Adam. Maka selesaikanlah rangkaian ibadah haji yang harus diselesaikan selain tawaf. Aisyah berkata, dan setelah itu Rasulullah menyembelih sapi untuk para istrinya. Jadi pada saat itu istri Rasulullah ada yang haid. Nah, mereka ada yang sampai menangis begitu ya. Lalu Rasulullah mengatakan, sudah tetap lanjutkanlah haji kalian tapi kecuali tawaf. Nah, lalu diganti dengan menyembelih sapi untuk para istrinya. Ini nanti jadi sah hukumnya begitu. Lalu yang keenam itu bersenggama. Ya, bersenggama itu apa? Bersetubuh ya. Jadi suami dan istri ketika haid dan nifas itu haram hukumnya. Bagi suami istri ya, bagi tidak bersuami belum status suami istri ya haram begitu. Meskipun bukan haid, meskipun perempuannya tidak sedang haid dan nifas. Oke, berdasarkan hadis Rasulullah bersabda,
bahwasanya orang Yahudi apabila istrinya sedang haid, mereka tidak mau bercampur dalam satu rumah. Maka Rasulullah bersabda, berbuatlah sesuatu dengannya kecuali bersetubuh. Hadis riwayat Muslim. Jadi memang dulu orang-orang Yahudi ketika istrinya haid, maka istrinya nanti akan diasingkan. Biasanya satu kampung itu ada rumah kosong ya. Nah, ketika istri haid itu biasanya disuruh ditempatkan di rumah kosong itu. Orang-orang Yahudi nggak mau mencampuri istrinya yang sedang haid. Bahkan satu rumah ya. Bahkan sebenarnya di Indonesia pun juga masih ada ya suku mana begitu di luar Jawa ya. Itu ketika wanita sedang haid, beliau mereka diasingkan. Nah, Islam ini tidak perlu apa namanya keluar dari rumah ya si perempuan yang sedang haid, tetap bisa satu kamar begitu dengan suami istrinya, tapi tidak boleh bersetubuh begitu. Nah, inilah apa namanya bahwa Islam itu memang sangat adil begitu ya. Kalau harus keluar dari rumah kan wanita juga ribet ya, bajunya semua di rumah dan sebagainya begitu kan. Kalau seumpama istri atau seorang ibu mempunyai anak kan susah juga ya kalau harus keluar dari rumah begitu. Nah, yang ketujuh itu talaknya itu tidak sah. Jadi ketika wanita sedang haid dan nifas, itu ketika kok ditalak atau diceraikan oleh suaminya, itu talaknya itu tidak sah. Begitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini keterangannya ketika sholat, itu tadi ya saya mengatakan tidak perlu mengqadha. Namun, ada ketentuannya ya. Wanita yang sedang haid dan nifas diharamkan untuk melakukan sholat dan tidak diperintahkan untuk mengganti sholat atau mengqadha sholat. Namun ketika wajibnya mengqadha itu yang pertama, darah haid atau nifas datang setelah waktu sholat. Misal ya, ini saya kasih contohnya, misal saya haid, saya hari ini keluar haid jam 1 siang, tapi saya belum sholat duhur pada jam 1 siang itu. Nah, berarti nanti ketika saya sudah bersuci, saya punya hutang sholat duhur. Ini menurut Imam Syafi'i ya. Jadi saya mengqadha sholat duhur nanti setelah saya bersuci dari haid. Lalu yang kedua, darah haid atau nifas selesai di dalam waktu sholat dan cukup untuk minimal takbiratul ihram. Contohnya seumpama saya hari ini tinggal dari kemarin itu tinggal sedikit, tinggal mungkin satu tetes begitu ya. Terus saya cek pada jam ini ya, saya kasih contohnya, pada jam 15 tepat saya coba ke kamar mandi, loh ternyata haid saya benar-benar sudah bersih, sudah tidak ada noda dalam mohon maaf ya, dalam celana dalam saya begitu. Nah, lalu 15 saya mendengar 5 menit kemudian ya, saya mendengar waktu adzan asar. Nah, kok masih cukup ya, sekiranya 5 menit itu masih cukup kan, masih cukup untuk takbiratul ihram, maka saya langsung bersuci lalu saya sholat atau sebelum adzan asar ya. Tapi kalau ternyata sudah adzan asar begitu, setelah saya mandi, nah itu saya wajib mengqadha sholat duhur, karena kan tadi saya berhentinya itu kan pada jam 15.00 kan, kadang belum tentu ya, mungkin sebenarnya jam 2 itu saya sudah selesai tapi saya nggak cek di kamar mandi. Nah, itu saya jadi wajib untuk mengqadha atau mengganti sholat duhur. Oke, lalu kita masuk di pembahasan mengenai membaca menyentuh mushaf Al-Quran ya. Dalam hadis dikatakan tidak diperbolehkan bagi orang yang junub dan orang yang haid untuk membaca sesuatu dari Al-Quran. Ya, ketika orang yang junub atau haid ataupun nifas nanti ya, karena haid dan nifas itu kan hukumnya sama. Oke.
Kenapa kok bisa dihukumi sama? Karena memang sebenarnya tadi ya saya sudah menjelaskan ketika wanita yang hamil itu kan tidak dapat mengeluarkan darah. Nah, darahnya itu tertahan, makanya hukum nifas dan haid itu sama. Nah, ini penjelasannya ya. Ketika wanita yang haid atau orang yang sedang junub dan wanita yang sedang nifas itu tidak boleh. Yang pertama, membaca Al-Quran diniati untuk memang membaca Al-Quran. Saya niat membaca Al-Quran. Nah, itu haram. Tapi apabila membaca Al-Quran diniati untuk membaca Al-Qurannya disertai niatnya, yang lain mungkin membaca Al-Quran biar saya dapat pahala begitu. Itu juga haram. Nah, yang ketiga, apabila membaca Al-Quran diniati selain untuk membaca Al-Quran, mungkin untuk menjaga hafalan, seumpama wanita yang sedang menjaga hafalannya, sedang proses menghafal atau memang sudah hafal lalu dia haid, selama biasanya haid dia 10 hari. Kalau enggak setiap hari murojaah, biasanya kan akan lupa. Makanya boleh ketika menjaga hafalan, diniatkan menjaga hafalan boleh. Atau diniatkan untuk dzikir, atau diniatkan untuk membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, atau membaca hukum dalam Al-Quran, atau membaca mauidahnya dalam Al-Quran, itu diperbolehkan kan, karena kan orang Arab itu kan bisa ya, kan bahasanya hampir sama dengan Al-Quran. Mereka membaca itu ya setidaknya paham lah, walaupun terkadang ini maknanya apa, karena kan bahasanya tidak benar-benar sama begitu. Nah, itu boleh kalau diniatkan hanya untuk dzikir, membaca kisah-kisah dalam Al-Quran dan sebagainya. Lalu yang keempat, membaca Al-Quran karena tidak ada kesengajaan untuk mengucapkannya, maka hukumnya diperbolehkan. Oke, lalu seperti dzikir ini tadi ya saya contohkan, seperti mungkin ada pengajian lalu kalian biasanya kan menghadiahkan Fatihah dulu untuk Nabi Muhammad begitu ya. Nah, itu boleh kalian niatkan untuk berzikir, itu boleh. Oke, atau mungkin ada ujian ketika sedang haid, lalu ada ujian hafalan mengenai surat-surat, itu juga diperbolehkan ya, diniatkan untuk berzikir begitu. Oke. Nah, ini kita masuk di simulasi penghitungan haid dan istihadah ya. Di sini sudah saya centang ketika ini ya, seumpama saya haid pada tanggal 9, maka dihitung, kan maksimal Imam Syafi'i mengatakan 15 hari ya, dari tanggal 9, 10 sampai 23 itu hitungannya saya haid ya. Kok ketika ini ya, berarti ini saya jelaskan ya. Ketika saya haid biasanya kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Seumpama saya haid itu biasanya 5 hari. Terus saya suci di hari Jumat ini. Lalu tidak keluar lagi. Terus pada tanggal 20 loh, kok ternyata saya keluar darah lagi, dihitung dari mulai tanggal 9, apakah tanggal 20 ini masih ikut 15 hari. Kalau masih, berarti saya masih dihukumi haid ya. 9, 10, 1, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ini masih hari ke-12. Berarti tanggal 20 ini saya masih dihitung haid. Jadi tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berdiam diri di masjid, bersetubuh dan sebagainya. Ini hari ke-12, hari ke-13, ke-14, ke-15. Kok tanggal 24 ternyata saya masih keluar darah ya. Keluar darahnya bahkan masih deras sampai tanggal 26, maka yang saya centang hitamkan ini, karena ini sudah hari ke-16, 17, 18, lebih dari itu, maka dihukumi sebagai darah istihadah ya. Tanggal 24 sudah saya tulis di sini ya, sudah dihitung istihadah mulai tanggal 24 ya. 25, 26 berarti 3 hari saya istihadah. Istihadah itu apa Bu? Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya ya. Oke, lanjut.
Lanjut, ada simulasi perhitungan yang kedua, semisal ya, di sini ya. Oke. Semisal tanggal 25 sampai tanggal 30 ini saya haid, maka gimana Bu untuk menghitung haid selanjutnya? Tetap dihitung ya. Dari mulai tanggal 25 kok haid, berarti 15 hari ke depan itu sampai tanggal berapa? Tanggal 9. Ketika di tanggal 10 dihitung lagi 15 hari ke depan sampai tanggal 24, berarti ini hari-hari ketika darah kok keluar, berarti masuk istihadah. Setelah 15 hari, terus saya haid lagi tanggal 25. Sama ya, 25. Nah, itu sudah dihukumi haid, tapi terkadang tidak ya, tidak sesuai. Kan ada kalender yang memang sampai 30 dan 29 ya. Jadi belum tentu sama loh ya. Jadi tetap dihitung. Ini dari awal haid 15 hari berarti sampai tanggal 9. Berarti mulai tanggal 10 sampai 24 hitungannya istihadah. Kok kalian ada yang keluar pada tanggal 23, berarti hitungannya istihadah. Belum darah haid. Nanti di tanggal 25 ke depan sampai 15 hari ke depan itu hitungannya darah haid ya. Hati-hati bagi para wanita selalu menuliskan mungkin di kamarnya ada kalender, nah silahkan ditulis, dicentang seperti ini boleh, atau ditulis haid hari pertama kedua. Dan bagi laki-laki juga benar-benar dipahami ya, karena nanti kalian juga akan mengecek ya istri kalian apakah sudah sesuai syariat begitu atau belum. Nah ini tadi ya kita membahas mengenai istihadah. Nah istihadah itu apa? Secara istilah itu darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita di luar kebiasaan bulanannya atau haid, atau di luar waktu haid dan nifas. Karena memang ada yang mengatakan dia biasanya kok haid 7 hari, kok tahu-tahu dia haid 10 hari, 15 hari. Dalam kitab ya, saya lupa kitabnya, Wadih gitu kalau nggak salah. Nah itu Masailul Haid ya. Nah dalam kitab Masailul Haid, di luar kebiasaan itu juga dihukumi sebagai darah istihadah. Ada kitab juga yang mengatakan seperti itu. Ketika kok biasanya haid tanggal 7 hari, kok ternyata 9 hari, nah 2 hari itu dihitung istihadah. Ada yang mengatakan seperti itu. Lalu di luar atau bisa di luar waktu haid ya. Jadi tadi ya lebih dari 15 hari. Lebih gampangnya biasanya 15 hari. Jadi untuk lebih gampangnya ya mengacu pada lebih dari 15 hari. Nah, dalilnya berdasarkan Aisyah berkata, Fatimah binti Abu Hubeishi datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, aku adalah perempuan yang selalu haid dan tidak pernah suci. Apakah aku harus terus meninggalkan sholat? Sabda Nabi, sesungguhnya darah itu adalah keringat, bukan darah haid. Apabila darah haid itu datang, tinggalkanlah sholat. Ya, di sini sudah ada larangan ketika darah haid keluar, maka tinggalkan sholat. Apabila perkiraan haid itu sudah habis, maka basuhlah darah itu dan sholatlah. Nah, jadi ketika darah keluar namanya darah istihadah, maka tetap untuk melaksanakan sholat. Oke, di sini ada ciri-ciri istihadah ya. Di sini sudah saya kasih note, biasanya kebalikan dari darah haid. Makanya tadi sudah saya jelaskan ciri-ciri darah haid itu seperti apa. Ya, ini kebalikannya. Yang pertama, dia lebih segar, dia lebih lunak sifatnya, dia tidak kental, lebih cair begitu ya. Dan aromanya itu tidak terlalu bau busuk ya. Kalau istihadah itu lebih enak lah begitu baunya. Oke, lalu lanjut.
Ini untuk hukum istihadah, Rasulullah bersabda, hitunglah berdasarkan bilangan hari dan malam dari masa haid pada setiap bulan berlangsungnya sebelum ia terkena serangan darah penyakit yang menimpanya. Maka tinggalkanlah sholat sebanyak bilangan haid yang biasa dijalani setiap bulan. Apabila ternyata melewati dari batas yang berlaku, maka hendaklah ia mandi, lalu memakai cawat atau pembalut dan mengerjakan ya. Di sini ya, bila sudah melewati batas ya, ketika haid kok sudah melewati batas tadi ya, 15 hari Imam Syafi'i, maka hendaklah mandi lalu memakai pembalut atau biasanya disumpeli, boleh pakai tisu atau pakai kapas ya, mohon maaf kemaluannya, lalu segera mengerjakan sholat. Jadi mandi dulu untuk suci dari darah haid, lalu kalian masuk di istihadah lalu mengerjakan sholat. Tapi tidak setiap mengerjakan sholat harus mandi ya, cukup membersihkan. Ini baru keluar dari haid aja. Oke, lalu dihukumi sebagai orang yang suci. Istihadah itu tetap orang yang suci ya. Wajib puasa, wajib sholat, membaca Quran boleh, iktikaf boleh. Tapi ya mohon kalau masih benar-benar deres ya, jangan terus iktikaf di dalam masjid, takutnya nanti mengotori masjid. Oke, lanjut ya. Nah, ini saya kasih tata caranya bagi wanita yang sedang istihadah. Setiap hendak sholat, maka wajib membasuh bagian kewanitaannya dan menyumbatnya. Jadi tadi ya, kok ketika sudah lebih dari 15 hari, maka mandi dulu baru sholat. Tapi seumpama mandinya waktu duhur atau subuh ya, mau akan subuh, mandi dulu, lalu nanti ketika mau sholat duhur tidak perlu mandi lagi karena sudah mandi dari suci dari haid ya. Nah, duhur cukup dibersihkan, cepat-cepat dibersihkan lalu segera disumbat ya. Kemudian berwudu untuk menghilangkan hadas ya. Lalu yang ini harusnya ketiga ya. 3, wudu itu harus sudah masuk waktu sholat. Jadi kok belum adzan sholat atau belum adzan ya, atau belum masuk waktu sholat, belum mancing lah istilahnya, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi bagi wanita yang mustahadah itu baru ketika mendengar adzan baru dia wudu baru sholat ya, karena takutnya nanti darahnya keluar terus begitu ya. Karena darahnya takutnya keluar kan, harusnya darah itu sudah harus dibersihkan ya. Nah, ini waktunya harus cepat. Ketika sudah dibersihkan langsung wudu, langsung sholat dan tidak diselingi apapun. Seumpama habis wudu kok kalian makan dulu atau mungkin berbincang-bincang dulu, ini tidak boleh diselingi kecuali memang berhubungan dengan sholat, seperti kalian menanti jamaah boleh ya, jamaah ketika orang yang istihadah, atau ketika atau wanita memakai mukena, atau laki-laki pakai peci, merapikan rambutnya dulu baru pakai peci, biasanya kan mungkin sisiran dulu begitu ya, terus atau pakai sarung dulu gitu, itu boleh ya, berhubungan dengan sholat itu boleh. Tapi kalau kalian berbincang-bincang atau makan dulu atau kemana dulu itu nggak boleh. Jadi ketika wanita yang istihadah ini tidak seperti wanita yang suci ya, wudunya harus cepat baru langsung sholat. Nah, ini juga ada note, setiap kali sholat fardu wajib mengulangi wudu dan mengganti pembalutnya. Jadi 1 kali wudu itu untuk 1 kali sholat ketika sholatnya tidak dijamak atau qashar ya. Nah, jadi 1 kali wudu untuk 1 kali sholat fardu. Kalau sunnah itu boleh banyak ya. Oke, itu mengenai wanita yang sedang istihadah. Jadi saya mohon untuk kalian ya, para wanita atau laki-laki besok yang mempunyai istri atau mempunyai adik sekarang ya, bagi para mahasiswa atau mempunyai ibu, coba dilihat Bu, sudah benar belum hitungan haidnya. Takutnya nanti sudah masuk istihadah,
Kalau istihadah kan sudah wajib sholat, wajib puasa ya, boleh baca Quran dan sebagainya begitu. Itu sekian yang bisa saya sampaikan. Ya pokoknya pesan saya, haid selalu ditulis ya. Selalu ditulis tanggal haidnya, tanggal berapa, terakhir haidnya sampai tanggal berapa. Kan ada ya sekarang aplikasi-aplikasi mengenai tanggal haid itu. Biasanya saya pun juga download dulu, itu aplikasinya namanya Flow, itu juga ada, mungkin ada yang lain, atau mungkin ditulis di note, atau mungkin ditulis dalam satu buku. Saya pun dulu juga dari SMP masih ada itu buku haid, biar tahu saya apakah harus mengkodok sholat atau enggak begitu, berapa sholat yang harus saya kodok ketika saya haid kok ternyata pada jam 1 siang padahal saya belum sholat duhur dan sebagainya. Itu juga kalau kita menganut madzhab Syafi'i ya silahkan apa yang saya sampaikan ini dilakukan begitu. Ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.